Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengembangkan sebuah platform knowledge base management menggunakan Talk2. Jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya Talk2 merupakan suatu platform open source, artinya melalui platform ini kita dapat mengembangkan knowledge base secara gratis dan juga bebas. Bahkan melalui Talk2 ini kita juga bisa mengintegrasikan knowledge base yang nantinya kita kembangkan dengan live chat. Live chat ini ada dua macam. Pertama, yang berbasis chatting dengan customer service dalam hal ini adalah manusia. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan customer service yang dia ini adalah AI. Nah, lebih lanjut akan kita pelajari melalui website Talk2 ini. Jadi, teman-teman bisa mengunjungi www.talk.to. Kemudian nanti bisa ke bagian produk. Di sini pertama ada produk live chat, kemudian ada knowledge base, kemudian ada CRM, ada chat page, serta AI assist. Dan karena materi kita kali ini adalah terkait knowledge base, maka kita dapat mengklik yang produk knowledge base. Di knowledge base ini, di halaman Talk2, terdapat beberapa informasi yang dapat kita serap. Pertama, gambaran bagaimana itu knowledge base menurut website Talk2 ini. Kemudian, apa saja keuntungan dari kita menggunakan knowledge base, yang mana kita kembangkannya dengan Talk2 ini. Kemudian bagaimana cara mengembangkan mulai dari nanti publish halaman atau websitenya, kemudian publish artikel dan seterusnya. Kemudian kita di bawah sini juga bisa melihat informasi sampel ya atau contoh dari knowledge base yang dikembangkan melalui platform Talk2 itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah halaman knowledge base milik Talk2, di mana terdapat beberapa grup artikel atau grup informasi, ada getting start, chat, widget customization, dashboard, one-on-one, dan seterusnya. Kemudian di sini juga terdapat search bar yang kita bisa mencari informasi sesuai dari kebutuhan atau keinginan kita. Misal, how to launch our knowledge base. Nah, kita bisa mengetikkan informasi tadi di search bar ini, kemudian akan muncul beberapa rekomendasi artikel yang sesuai dengan kebutuhan kita yang tadi telah diketik. Ini ada beberapa rekomendasi dan seterusnya. Kemudian di bagian atas, di sini ada informasi dari perusahaan Talk2 ini, mulai dari go to talk.to, kemudian developer status, kemudian untuk bahasa kita juga bisa memilih. Kira-kira kita prefer menggunakan bahasa apa. Kemudian di bagian bawah sini itu juga ada namanya live chat. Nah, ini juga produk dari Talk2, di mana nanti kalau kita sudah mengembangkan knowledge base, sudah jadi, dan kita ingin mengintegrasikan dengan live chat, baik itu yang live chat dengan manusia ataupun dengan AI. Nah, kalau dari Talk2 ini adalah contoh live chat yang agentnya adalah AI. Nanti kita bisa mengembed atau mengintegrasikan juga. Kemudian di bawah sini juga masih profil dari Talk2. Di sini ada informasi sosial media mereka. Dan kalau kita misal mengklik salah satu artikel, nah nanti komponennya ada judul artikel, kemudian ada badan artikel, ada section artikel, kemudian juga ada beberapa link penting. Bahkan nanti kita juga bisa menambahkan, nah di sini informasi gambar
kalau ada informasi dari YouTube, kita juga bisa mengembed dari video YouTube tersebut atau mungkin dari source lainnya seperti itu. Baik, kita akan langsung coba mengembangkan sebuah knowledge base di mana kita harus sign in dulu atau login. Kita klik. Kemudian anggaplah di sini kita belum punya account, jadi kita create free account terlebih dahulu. Baik, kita sign up. Di sini kita bisa eh, memasukkan beberapa informasi. Kita sign up. Oke, kemudian setelah kita sign up, kita akan dihadapkan dengan eh, beberapa pilihan. Kira-kira produk mana yang mau kita kembangkan dengan Talk to ini. Nah, kita klik knowledge base. Kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini dan di sini tertulisnya apa nama dari organisasi kita atau mungkin ini ya eh, topik atau tema dari knowledge base yang ingin kita kembangkan apa. Nah, misal di sini saya tulis trial knowledge base untuk administrasi perkantoran. Nanti ini juga akan muncul di halaman knowledge base kita sebagai judul ya. Nah, kalau kita coba ke knowledge base-nya Talk2, maka ini akan menjadi informasi mereka gitu. Tetapi di sini nanti kita juga bisa mengedit lebih lanjut ya. Jadi sementara kita klik next dulu. Kemudian di sini kita harus memilih URL yang akan kita gunakan. Semisal kita kalau melihat ya di knowledge base milik Talk2, di sini mereka itu alamatnya help.talk.to. Nah, kita bisa bebas memilih, tetapi karena kita menggunakan versi yang gratis, nanti otomatis domain di belakangnya itu adalah talk.help. Nah, maka kita harus memilih domain yang spesifik menggambarkan topik kita tadi. Misal di sini saya trial.ap, trial untuk administrasi perkantoran. Saya klik next. Oke, mohon maaf untuk eh, domainnya itu harus huruf saja ya, tidak ada tanda titik, koma, dan seterusnya. Saya klik next. Oke, sekarang saya sudah punya sebuah knowledge base dengan domain trial.ap, .talk.help. Nah, ini adalah bentuk dari knowledge base saya, tetapi memang karena belum diapa-apakan, jadi bentuknya kosongan seperti ini. Baik, maksudnya selanjutnya kita klik next saja. Kemudian kita menuju ke dashboard untuk eh, ini ya, untuk setting up platform knowledge base kita lebih lanjut. Kita klik dashboard.talk.to. Baik, ini sementara kita skip dulu ya. Eh, Sebenarnya ini sebuah penawaran tambahan. Kita mau buat knowledge base saja atau mungkin ada live chat dan seterusnya. Nah, untuk latihan saat ini kita fokus ke knowledge base saja dulu, jadi kita skip. Nah, kemudian di sini juga ada penawaran ya. Kira-kira kita ingin menambah
fitur ataukah tidak di Talk to ini. Nah, ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Pertama, AI, bantuan AI ya. Itu nanti di live chat dan ini bisa gratis. Kemudian menghapus branding. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kan ada tulisannya add free live chat to your site. Nah, ketika nanti ada customer atau user yang mengunjungi knowledge base kita, otomatis mereka akan selalu membaca informasi ini. Terus juga domain kita selalu talk.help karena memang kita masih pakai yang gratis. Dan nanti kalau mau dihapus brandingnya, branding dari Talk2 tadi, nah kita bisa bayar sekian dolar. Kemudian kalau mau melayani hubungan dengan customer-nya itu melalui video, voice, serta screen sharing, nah kita juga bisa bayar sekian dolar ini. Tetapi sementara kita pakai yang gratis, maka kita skip. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan tim kita. Nanti kan untuk tugas ini kita berkelompok sehingga ada satu orang yang dia itu jadi leader, ibaratnya jadi leader, maka dengan email dialah kita pertama sign up di Talk2 ini. Kemudian kalau sudah kita invite beberapa email teman atau rekan kelompok kita, nanti bisa langsung dikirim saja dan pastikan statusnya sebagai admin karena supaya teman kelompok kita tadi itu bisa punya hak yang sama dengan kita di dashboard Talk2 sehingga mereka bisa menulis artikel, bisa men-setting tampilan nulis band dan melakukan adjustment berbagai fitur lainnya di Talk2 ini. Kemudian nanti bisa diklik next dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga bisa mengklik tag the tour ya untuk lebih mempelajari sebenarnya Talk2 itu seperti apa nulis bisnya. Nah, ini kita sudah menuju dashboard di mana kita diberikan informasi ya, pengenalan dari tampilan dashboard ini gitu. Nah, di sini kalau nanti kita sudah memanfaatkan fitur live chat, integrate live chat, maka ketika ada orang chat, maka tampilannya datang dari sini ya, nanti muncul dan ada informasi dari region customer juga, mereka datang dari mana, nanti muncul di sebelah pojok kiri atas ini. Kemudian kita coba klik next. Dan ini juga untuk notifikasi apabila ada eh, reaction terhadap artikel di knowledge base kita atau mungkin eh, informasi mengenai user yang datang ke knowledge base kita dan seterusnya. Kemudian personal setting ini untuk adjustment dari informasi profil kita selaku admin. Kemudian di sini ada visitor monitoring, kita bisa mengecek secara berkala ya. Kira-kira sekarang siapa saja sih yang mengunjungi uh, knowledge base kita, kemudian aktivitas apa yang mereka lakukan. Nah, itu bisa kita tracking di sini. Selanjutnya di sini ada beberapa navigate penting ya, terutama kalau nanti sudah ada live chat, maka di sini akan ada inbox, tiket dan seterusnya dan kita bisa melihat di beberapa menu ini. Nah, ini inbox secara spesifiknya, kemudian ini kontak dari orang-orang yang mengirim pesan ke live chat kita. Kemudian ada add-ons, ini kalau kita mau menambah fitur tertentu ya untuk optimasi tampilan knowledge base maupun nanti live chat. Kemudian ada admin setting, nah ini untuk mengoptimasi tampilan di knowledge base, termasuk nanti menulis artikel juga di bagian ini. Kemudian kita juga bisa menyambungkan knowledge base kita dengan smartphone kita. Tujuannya untuk stay up dengan notifikasi yang masuk melalui live chat. Tetapi kalau mau cukup menggunakan di laptop saja atau di device komputer, nah itu juga tidak masalah. Kemudian sudah selesai dari pengenalan informasi penting kita. Nah, sekarang kita ini ya secara tidak langsung sudah diarahkan oleh Talk2 untuk
eh, memahami informasi penting di Talk to ini. Tadi sign up sudah, create a property, maksudnya properti ini adalah halaman knowledge base kita ya. Kemudian invite members, nanti karena saya sendiri jadi tidak menginvite, kalau teman-teman nanti berkelompok itu bisa menginvite. Dashboard tour, tadi kita sudah mengenali tampilan dari dashboard ini. Kemudian watch demo, nah ini untuk tambahan informasi aja ya, nanti teman-teman wajib menonton biar lebih paham maksud dari Talk to ini seperti apa. Kemudian kita akan mengkustomisasi widget kita. Jadi sekarang kan tampilan knowledge base-nya masih sangat kosongan ini ya. Nah, kita bisa men-settingnya di sini. Pertama, kita langsung pilihnya yang part knowledge base. Nah, selain tadi lewat dari bar di sebelah kiri ini ya, teman-teman nanti kalau mau setting up lebih lanjut di knowledge base teman-teman, silahkan bisa klik bagian administration, kemudian pilih channel, nah kemudian pilih knowledge base. Nah, nanti di sini kita bisa memberikan informasi ya mengenai knowledge base kita. Misal namanya saya adalah trial knowledge atau knowledge base. Misal seperti ini. Kemudian statusnya kalau misal dirasa belum siap untuk dipublish nggak apa-apa, di unpublish dulu. Tapi kalau kita mau langsung nanti biar mudah ya mengontrolnya, kalau ada perubahan apa-apa langsung kita lihat di point of view user. Nah, kita bisa publish saja. Kemudian untuk domain tadi sudah kita pilih. Kemudian, nah ini kita juga penting ya untuk menambahkan informasi organisasi kita. Sehingga kita tambah logo. Nah, di sini mohon maaf, kita random saja ya. Sementara dari saya logonya random saja. Misal logo seperti ini. Nanti teman-teman logonya bisa membuat di Canva. Kemudian ini juga bagian dari icon. Kita bisa menggunakan dari logo tadi. Kemudian ini juga header. Headernya itu nanti akan muncul di bagian sini ya. Teman-teman bisa pilih header. Ini masih random saja, nanti bisa dioptimasi milik teman-teman headernya. Kemudian untuk sosial media banner kalau tidak ada itu juga nggak apa-apa. Kemudian nanti diberi deskripsi, misal knowledge. Kemudian untuk headingnya nanti yang akan muncul di bagian sini ya. Kemudian untuk setting jenis font, kemudian nanti ukuran dan seterusnya, teman-teman juga bisa memilih di sini. Kemudian untuk default language, karena kita membuatnya berbahasa Indonesia, maka bisa kita setting sebagai bahasa Indonesia. Kemudian di sini untuk tampilan, color, dan seterusnya nanti bisa disesuaikan. Bahkan kalau kita mengklik konfigurasi tadi, nah ini juga ada lebih spesifik setiap detail itu komponennya warna apa ya.
Kemudian untuk sosial media, kalau memang ada, nanti bisa disambungkan. Dan kalaupun tidak ada, mungkin teman-teman bisa memberikan sampel dari apa yang dimiliki secara pribadi gitu ya. Misal LinkedIn pribadi, Twitter pribadi, dan seterusnya. Kemudian untuk Google Analytics, kita masih belum mengintegrasikan, jadi sementara kita skip dulu. Kemudian ini ada beberapa setting fitur lainnya juga ya, nanti bisa dilihat-lihat. Kemudian untuk chat widget ini, karena kita belum setting up di live chat, jadi sementara kita skip dulu. Kemudian kita save. Oke, sekarang coba kita lihat tampilannya bagaimana. Nah, sekarang sudah ada informasi dari header tadi yang sudah kita setting ya. Semisal teman-teman merasa tampilan ini masih kurang baik, teman-teman bisa mengeditnya lebih lanjut. Kemudian di sini ada bagian kirim tiket. Kita coba klik. Nah, di tiket ini nanti user bisa mengirimkan pesan kepada kita dan nanti masuk sebagai tiket. Tiketnya akan masuk ke inbox. Oke, sekarang kita akan menuju ke bagian yang paling penting yaitu penulisan artikel. Kita bisa mengklik tadi manage article. Kemudian di sini ada yang namanya artikel serta kategori. Berdasarkan materi kita, maksud kategori ini adalah grup informasi. Jadi kita bisa membuat kategori. Kita create dulu ya. Kita create pertama adalah kategori. Nah, misal kategori pertama adalah seputar, misal kalau tema yang saya buat adalah administrasi perkantoran, berarti misal surat menyurat. Kemudian di sini ada pengaturan leveling kategori juga. Kemudian untuk Slack ini artinya link yang nanti akan dijadikan sebagai alamat dari grup informasi tersebut. Kemudian untuk icon kita bisa memilih mungkin yang sesuai dengan eh, grup informasi kita atau kategori. Kita juga bisa memberikan deskripsi informasi. Misal di bagian ini, kita klik save. Oke, sekarang kita sudah punya satu kategori. Kita bisa melanjutkan untuk menambahkan dari kategori lainnya. Kita bisa klik close dulu ya. Nah, kemudian kita klik create lagi, mungkin mau menambahkan kategori yang lain, misalkan perjalanan pimpinan. Untuk informasinya nanti bisa diisi, kemudian ikonnya juga kita bisa memilih. Nanti bisa disesuaikan, kemudian kita klik save. Nah, coba sekarang kita refresh dulu. Oke, dikarenakan belum ada artikelnya, jadi belum bisa dilihat di halaman nulis base kita. Sehingga kita bisa melakukan penulisan artikel terlebih dahulu. Nah, di bagian create ini kita klik artikel. Baik, kita tunggu. Kemudian inilah tampilan dari halaman penulisan artikel, kurang lebih seperti di Blogspot atau di WordPress kalau teman-teman familiar. Nanti bisa ditulis judul artikelnya, misal di sini ya. Nanti kalau ada subtitlenya, teman-teman juga bisa menambahkan. Kemudian di sini kalau mau menulis bagaimana? Nah, silakan klik add blog.
kalau kita ingin menulis kata-kata, berarti kita pilih paragraf. Kemudian kalau kita mau menambahkan subjudul, kita bisa tulis di sini. Kemudian misal mau menambahkan paragraf lagi, kita bisa klik di sini. Dan selanjutnya kalau mau menambahkan gambar, kode video, pembatas, tabel, dan seterusnya, teman-teman bisa tinggal klik add block saja ya. Nah, kemudian di sini ada bagian dokumen serta blog. Nah, kalau di dokumen ini kita lebih ke men-setting artikel ini nanti itu outputnya seperti apa. Untuk statusnya nanti ketika kita publish maka akan dalam status publish, tetapi karena kita masih belum ngeklik publish ya, jadi masih sebagai draft. Kemudian visibility-nya bisa kita gunakan public. Kemudian untuk kategorinya, karena kita tadi udah punya 2 kategori ya, yaitu perjalanan pimpinan dan juga surat menyurat. Anggaplah kita tadi sedang menulis surat menyurat, maka kita klik save. Kemudian untuk penulisnya, karena saya masih sendirian, otomatis saya sendiri. Tapi kalau teman-teman nanti sudah berkelompok, itu bisa menentukan siapa yang menulis. Kemudian bisa menambahkan deskripsi juga dari ringkasan artikel ini seperti apa. Kalau mau menambahkan URL juga, serta nanti di bagian bawah sini, kalau kita sudah punya banyak artikel, kita bisa memilih beberapa artikel yang ketika kita buka artikel ini itu menjadi rekomendasi bacaan lanjutan. Seperti itu. Kemudian kalau yang bagian blog, sejauh ini aman ya, karena fitur blog ini tuh akan baru muncul kalau kita memilih suatu blog tertentu. Nanti untuk setting up, misal gambar ya. Nah, bisa untuk memilih upload gambarnya, kemudian ukurannya, penempatan gambarnya di mana, dan seterusnya. Baik, jika sudah, kita akan coba klik publish. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, sekarang sudah ada satu kategori, yaitu surat menyurat. Nanti kalau kita sudah menulis banyak artikel, maka kita bisa untuk lebih meningkatkan tampilan dari knowledge base kita. Kemudian, kalau artikelnya mau diedit dan seterusnya, teman-teman bisa tinggal klik saja. Nanti akan ada setting up-nya. Kemudian, satu hal yang penting juga berkaitan dengan bagaimana performance dari setiap artikel kita. Nah, maka kita bisa klik reporting, kemudian kita langsung ke knowledge base. Nah, terus kita lihat artikel. Nanti akan muncul kira-kira artikel kita itu sudah dilihat oleh berapa orang dan seterusnya. Seperti itu. Untuk tampilan lebih lanjut, teman-teman bisa klik di administrasi, di setting, mohon maaf, maksudnya di channel ya, kemudian pilih knowledge base dan seterusnya. Nanti bisa dipercantik logonya dan seterusnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut berkaitan dengan pengembangan knowledge base ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.